Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Syahid Arif Adilatur Rahman, NIM 2022311006. Saya di sini akan menjelaskan apiculture. Jadi yang pertama ada latar belakang dari apiculture. Apiculture merupakan budidaya lebah madu atau serangga yang dilakukan dalam kegiatan atau komponen kehutanan atau agroforestry. Apiculture sendiri merupakan sebuah pola budidaya yang memfungsikan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber pakan laba madu. Selanjutnya ada pun yang dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian apikultur dan bagaimana sejarahnya. Yang kedua bagaimana ruang lingkup apikultur, dan tiga manfaat dari apikultur. Baik, yang pertama ada pengertian apikultur. Apikultur sendiri merupakan sebuah pola budidaya yang memfungsikan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber pakan laba madu. Apikultur dapat dikatakan sebagai salah satu konsep pertanian berkelanjutan karena terdapat integrasi dari tiga tujuan utama, yaitu kesehatan lingkungan, keuntungan ekonomi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada sejarah apikultur. Apikultur sendiri telah dikenal oleh manusia sejak zaman budaya-budaya kuno beberapa ribu tahun lalu. Pembudidayaan lebah madu yang kini populer berasal dari kawasan Laut Tengah, dari Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Kecil, yang selanjutnya menyebar ke seluruh wilayah dunia. Baik, berikut ada beberapa peristiwa penting di dalam sejarah apikultur. Yang pertama ada di Mesir kuno. Orang Mesir adalah peternak lebah pertama pada tahun 2400 sebelum Masehi. Mereka membuat sarang lebah dari tanah liat dan keranjang anyaman. Yang kedua ada Yunani kuno. Orang Yunani kuno juga dengan cepat menangkap lebah madu. Yang ketiga ada bangsa Romawi. Bangsa Romawi mengembangkan peternakan lebah menjadi industri utama di kekaisaran. Yang keempat di Rusia. Di Rusia mengembangkan peternakan madu secara besar-besaran sejak abad ke-10. Yang kelima ada Peter Prokofiev pada tahun 1775 sampai dengan 1850 menemukan teknik untuk memindahkan sarang lebah madu. Selanjutnya ada di Spanyol. Di Spanyol ada lukisan batu yang berusia lebih dari 7000 tahun yang menggambarkan awal mula pemeliharaan lebah kuno. Selanjutnya ada di Afrika. Lebah madu di Afrika dipelihara dalam bongkahan kayu berbentuk silinder dan digantung di pohon. Selanjutnya ada ruang lingkup dari apikultur sendiri. Yang pertama ada dari aspek biologis dan ekologi yang mencakup jenis lebah, lingkungan lebah, dan peran ekologis. Yang kedua ada aspek teknik budidaya yang mencakup pemilihan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan sarang, dan pengelolaan. Selanjutnya ada dari aspek produksi. Aspek produksi ini mencakup produk lebah, teknik panen, dan pengolahan, serta penyimpanan. Yang keempat ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini mencakup peluang bisnis, manajemen usaha, dan diversifikasi produk. Selanjutnya yang kelima ada aspek sosial dan pendidikan yang mencakup pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dan pelatihan, dan konservasi dan kesadaran lingkungan. Dan yang terakhir ada aspek kesehatan dan keamanan yang mencakup keamanan produk, pengendalian hama dan penyakit, serta kesehatan konsumen. Selanjutnya ada manfaat apikultur. Apikultur bermanfaat dalam 3 bidang, dalam bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Di dalam bidang ekonomi, apikultur dapat menjadi sumber pendapatan yang tinggi melalui penjualan madu dan produk sampingan seperti lilin, royal jelly, dan propolis. Selanjutnya ada di bidang ekologi. Lebah berperan penting dalam polinasi yang mendukung produksi buah dan regenerasi hutan. Ini untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya ada sosial. Kegiatan yang mencakup masyarakat dan kemandirian masyarakat seperti penyuluhan serta pelatihan terhadap masyarakat di lingkungan yang dapat diternak lebah. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa apikultur adalah sebuah pola budidaya yang memfungsikan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber pakan laba madu dan juga berfungsi sebagai pertanian berkelanjutan. Apikultur adalah kegiatan pemeliharaan lebah untuk memperoleh produk-produk seperti madu dan lilin. Baik, cukup sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.